lagu yang Assalamualaikum Pak Hadi, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami siapa yang telah membaca Nambo Hamka? Sudah baca? So Pak Hadi ada penulisnya. Antara satunya Pak, kehebatan keluarga Hamka ini. Dia ada buku Ayahku yang ditulis oleh Hamka. Ada juga buku Ayah ditulis oleh Irfan Hamka. Ada buku Nambo Hamka. Maka 3 generasi menulis untuk keluarga masing-masing. Itu adalah satu perkara yang sangat unik Pak. Kami nak tahu, nak belajar daripada Bapak pengalaman kehidupan Bapak ketika kecil dengan Buya Hamka. Pengalaman-pengalaman manis yang boleh dikongsikan dengan kami. Mungkin itu sebagai permulaan dan kita akan korek cerita pengalaman Bapak itu untuk seterusnya Pak. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman bersama Hamka atau hidup bersama Hamka ini yang saya alami unik karena saya mengalaminya di masa 0 sampai 9 tahun. Saya teringat kata-kata Hamka bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, jadi kisah saya bisa tinggal dengan Hamka itu karena fase kesusahan itu. Karena ibu saya yang anak Hamka menikah dengan ordinary orang biasa. Nah, jadi karena hal itu ibu saya menumpang tinggal di rumah ayahnya. Jadi saya lahir di sana, saya besar di sana, sehari-hari bertemunya dengan lingkungan sekitar. Sedangkan orang tua saya, ibu saya sibuk dengan pekerjaannya. Ayah saya itu guru honorer di sekolah Muhammadiyah. Jadi keseharian bersama Hamka itu sangat menarik setelah saya dewasa. Tentunya saya ingat-ingat lagi perjalanan kehidupan bersama Hamka itu, di mana Hamka menempatkan dirinya itu bukan sebagai seorang yang menggurui, tetapi mendidik anak-anak kecil. Nah, jadi mulai saya bisa berbicara, mulai bisa berjalan segala macam, itu tak terlepas dari peran serta Hamka. Nah, itu terbayang-bayanglah di kepala saya itu. Nah, makanya seorang anak itu masa kecilnya itu sangat berkesan. Dia tidak bisa berbicara banyak, tapi itu tertanam dalam batinnya. Nah, jadi kembali kepada kisah Nambo itu adalah ingatan-ingatan saya bersama Buya Hamka. Jadi saya bersama beliau itu sampai usia saya 9 tahun ketika beliau meninggal dunia. Jadi kurang lebihnya begitu. Ada yang nak bertanya? Kalau ada yang tanya, angkat kanan ya, kita terus. Pak, kalau ada yang nak bertanya, kita buka. Buya Hamka itu di rumah bagaimana pribadinya? Adakah sama seperti yang kita selalu baca dalam bukunya di luar ketokohannya? Adakah dia seorang yang garang ataupun penyayang kepada anak-anak cucu? Mungkin banyak yang menulis Buya Hamka garang sama anaknya, tapi saya mengalami sebaliknya. Jadi saya mungkin mungkin karena alasan cucu ya, dan beliau itu selalu menerapkan efisiensi waktu. Nah, itu yang utama. Jadi keseharian seperti beliau itu tiap hari itu menulis seperti di atas meja itu. Nah, kita sebagai cucu kan pengen tahu, nah, ini kerja apa ya gitu. Nah, beliau memberikan solusi. Dia bilang awak bekerja bersama yo. Gitu. Jadi kita kerja sama-sama. Jadi maksudnya apa? Kita anak baru umur 5-6 tahun kan nggak tahu. Nah, jadi Hamka mempunyai metode mendidik tersendiri. Dulu kalau sekarang kita biasa pakai WhatsApp. Kalau dulu kan bersurat dan ada perangkonya.
Nah, perangko itu dikumpulkanlah oleh Hamka di atas mejanya. Jadi kita anak-anak tuh udah lihat di atas meja ini ada apa. Jadi kan anak kecil itu selalu rasa ingin tahunya besar. Nah, jadi dia kasih unjuk, dia kasih perlihatkan gitu. Ini apa namanya? Ini kalau orang bersurat itu selalu memakai perangko. Kita anak kecil senang dengan warna-warna itu. Perangko itu ada warna. Jadi menarik perhatian. Nah, dia tantang challenge. Bisa nggak perangko-perangko itu dilepaskan dari amplopnya, dari envelope eh, di pil gitu. Nah, kita namanya anak kecil spontan langsung sobek aja. Kan dia bilang gini, lah itu nggak begitu caranya. Diajarin lah cara step by step bagaimana melepaskan perangko dari direndam di air, dilepaskan dari amplopnya sampai karya kita jadi. Nah, setelah itu, setelah proses dikeringkan dan segala macam, kita udah mulai mahir. Nah, jadi sewaktu Hamka menulis di atas meja dan mengetik eh, tulisannya, kita dibawa bekerja juga. Jadi bekerjanya asik. Kalau sekarang mungkin Zuhairi punya anak, anaknya rewel, kasih aja handphone, solusi praktis. Dan itu melanda majority. Anak saya pun begitu. Nah, jadi Hamka memberikan solusi, kita kerjakan bersama-sama. Dan setelah selesai semua, nah, mana hasil kerja kamu? Hasil kerja kita ya belum sempurna, tapi sudah setiap hari masih lebih baik. Nah, jadi itu yang saya mengerti. Ternyata metode pendidikan modern Montessori itu mengajarkan anak menggunting, mencabut dengan teliti segala macam. Itu sudah Hamka terapkan di tahun-tahun 76, 77. Nah, jadi itu yang saya lihat dari Hamka yang eh, sangat konsisten sama waktu. Dan juga saya sering tidur di kamar beliau, itu selalu saya hafalin setiap sebelum tidur baca Quran. Nanti tengah malam dia bangun dan itu berlangsung setiap hari. Jadi kalau kuliah subuh di masjid juga jalan kaki. Jadi kesederhanaan beliau pun itu tercermin dari sikap hidupnya. Nah, jadi itu yang membekas kepada saya, jadi sehingga saya tulis semua. Mungkin gayanya amatir karena sebetulnya saya seorang uh, businessman, jadi tidak ada background kesusastraan. Nah, jadi ingatan-ingatan itu originally saya buat menurut apa yang saya pikir. Nah, jadi karya Nambu Hamka itu. Jadi kata orang kalau kita mau ditandain pernah hidup kan harus ada satu buku yang kita tulis. Sepertinya begitu. Jadi nanti besok anak keturunan saya tanya ini siapa? Ini atupnya. Ya, kurang lebihnya gitu. Baik, siapa yang telah membaca penggambaran Hamka di Malaysia dan juga merentas cahaya di tiga benua? Dah baca, okey baik. Siapa yang belum baca? Dah baca pun tidak, belum baca pun tidak. Segar, saya faham. Okey. Saya akan kurangkan cerita mengenai keluarga kerana saya nak biarkan hal itu tergantung kepada siapa yang berminat nak tahu. Okey? Sekiranya tuan-tuan, puan-puan nak tahu kepribadian Buya Hamka, apa cerita di sebalik buku, itu saya nak beri tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang bertanya. Bapak, mari itu tadi sekadar untuk pemanas badan kita. Mari kita terus kepada perjalanan pada dewasa ini, Bapak. Pergerakan untuk yayasan penyelidikan Buya Hamka ini, yang mana Pak Hadi dan juga Pak Rodi yang menggerakkan di buku ini. Misinya Pak, permulaannya dan ke mana? Ya, jadi waktu kan berputar bergulir, masa berganti.
dunia itu, tapi kenangan baik itu kan tetap di pikiran kita. Nah, jadi saya juga bukan mengklaim orang-orang baik juga, bukan biasa seperti kebanyakan, pernah berbuat salah, pernah berbuat lupa, tapi bayangan Hamka itu selalu nempel di kepala. Jadi kalau orang bayangannya hantu, kalau ini bayangannya Hamka. Nah, jadi saya eh, tergerak setelah membaca karya-karya Hamka, terutama setelah masa COVID. Jadi saya lebih mendalami sebenarnya kakek saya ini seperti apa. Jadi kalau dulu kan kulit-kulitnya aja, sekarang lebih mendalam tentang Hamka. Ternyata luar biasa. Jadi saya menghubungkan Hamka itu dari sisi bisnis. Jadi bagaimana Hamka itu adalah seorang entrepreneur yang memproduksi nilai, gagasan, dan teladan. Nah, jadi kalau zaman sekarang mungkin startup. Nah, jadi Hamka udah buat itu di tahun 50-an. Bagaimana beliau memproduksi sebuah perusahaan. Perusahaan itu adalah perusahaan uh, bergerak di bidang hasil akhirnya itu nilai keislaman, etik dan moral. Nah, jadi peninggalan Hamka setelah 44 tahun lebih beliau wafat, itu secara fisik kita masih dapatkan seperti buku-buku Hamka, sampai kajian-kajian Hamka sampai saat ini juga masih kita bahas. Dan yang bukti produk Hamka itu adalah Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar. Itu monumen Buya Hamka sebetulnya, walaupun itu tidak dimiliki oleh Buya Hamka. Nah, jadi bagaimana beliau memiliki konsep pendidikan yang holistik dunia akhirat? Karena beliau sudah berjanji dengan dirinya bahwa beliau berbisnis dengan Allah. Berbisnis dengan Allah itu tidak pernah rugi kan menurutnya. Nah, jadi dan bagaimana memiliki konsep masjid yang berkelanjutan. Di situ ada proses mendidik, proses membina umat, itu dilakukan semuanya oleh Hamka. Perlu diketahui bahwa waktu Al-Azhar itu dibangun di tahun 1958-57, itu lingkungan sekitar masjid itu masih tradisional lingkungannya. Jadi mungkin orang-orang kampung melihat ini masjid apa ya, alirannya aliran apa ya, sedangkan itu golongan tradisionalis. Sementara masyarakat perkotaan di tahun 50 itu orang yang the have itu ada agak sedikit alergi dengan yang berbau-bau Islam. Nah, jadi karena Islam itu kuno, terbelakang, sedangkan yang Barat, yang Belanda, kolonial influence-nya, jadi itu lebih hebat. Jadi mereka menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah Katolik, di sekolah-sekolah Kristen. Nah, Hamka, bagaimana seorang Hamka bisa merangkum semua ke persoalan umat itu? Nah, dibuatlah sebuah masjid besar, dan Hamka lah yang pertama tidak ada makmumnya. Makmumnya itu makbot, petugas-petugas masjid dan keluarganya. Nah, di sanalah beliau menghidupkan kembali masjid, di mana makanya Hamka tidak mengenal itu mazhab A, mazhab B, mazhab C. Beliau itu di tengah. Jadi mulai dari sanalah timbul gagasan mendirikan lembaga pendidikan Islam Al-Azhar, dan sekarang Al-Azhar sudah menjadi sebuah raksasa bisnis value, dan cabang-cabang sekolahnya itu beratus jumlahnya. Dan kalau kita ke Jakarta melihat Masjid Agung Al-Azhar itu, rasanya mungkin Ibu Sadia udah pernah ke Al-Azhar. Nah, itu karya Buya Hamka. Nah, walaupun beliau tidak pernah mengklaim itu milik beliau dan keluarganya, itu kehebatan beliau. Jadi adalah untuk umat. Nah, jadi
kembali ke tadi persoalan Hamka entrepreneur, di sana juga dikembangkan potensial umat, bagaimana membangun jaringan ekonomi di masyarakat, bahwa Islam itu adalah agama kemajuan, bukan agama kemunduran. Karena Islam itu prinsipnya kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, itu konsep-konsep Hamka itu saya bawakan di Sekolah Bisnis Institut Teknologi Bandung. Nah, jadi mereka langsung meriset bahwa Hamka itu seorang entrepreneur yang menjiwai jiwa keusahawan. Nah, berhubung di sini banyak saya juga seorang usahawan, jadi saya terpanggil bagaimana menciptakan nilai moral itu. Yang sekarang apalagi udah zaman eh, teknologi, zaman zaman apa internet, zaman apa itu sekarang, nah itu AI itu krisis krisis ke moral itu sangat besar. Nah, jadi andai kata, ini kita sebenarnya nggak boleh bilang andai kata ya. Semisal, atau itu juga nggak boleh. Hamka hidup hari ini, juga mungkin nggak boleh juga. Kita bisa membayangkan sendiri apa yang dilakukan Hamka. Nah, ya, jadi Hamka itu selalu relevan. Pandangan-pandangan keilmuan beliau itu didasari oleh Islam yang memberikan semua celah untuk maju. Jadi sering disalahpahami bahwa Islam itu terbelakang atau mundur. Itu karena orang Islam sendiri menerjemahkan Islam dengan kemunduran. Nah, jadi itulah timbul fanatisme. Nah, yang itu yang oleh Hamka dia tidak setuju. Makanya dari gagasan pemikirannya kita bisa melihat, tadi saya diskusi sedikit dengan profesor, bahwa Hamka pun mengkritik dirinya sendiri. Nah, jadi beliau seperti di film Buya Hamka, sewaktu beliau ditahan pun beliau baca bukunya sendiri. Nah, jadi itulah refleksi dia seorang cendekiawan, intelektual, dan rohaniwan. Selain dia juga sastrawan yang berbicara cinta, berbicara tentang kehidupan, dan beliau juga berbicara tentang agama yang tafsir Al-Azhar itu tafsir Nusantara pertama. Maksudnya yang mengulas tentang kehidupan di Nusantara modern. Bagaimana meresapkan nilai-nilai Islam itu dari kacamata Nusantara. Seperti misalnya tudung. Nah, beliau kisah. Jadi yang dilihat itu adalah dia sudah melihat di Bima, di Riau, di mana masyarakat sudah terbiasa dengan tudung. Jadi pendekatan itu yang paling halus dibawakan oleh Hamka untuk menggugah rasa dan keyakinan umat bahwa Islam itu memang berkesesuaian dengan keadaan apapun. Saya kira begitu. Selain buku-buku Buya Hamka yang kita memang boleh dapatkan di pasaran sekarang, Pak, daripada penerbit dari Indonesia ataupun Jejak Tarbiyah terbitkan, dengan pusat kajian Buya Hamka yang Bapak usahakan ini, adakah masih banyak lagi artikel-artikel yang ditulis oleh Buya Hamka ataupun naskah-naskah yang tersimpan lama yang belum pernah diterbitkan atau telah lama tersimpan dalam hilang, Pak? Banyak lagi ke? Saya kira dari hasil yang saya tuh mengkoleksi berbagai macam majalah-majalah lama. Saya bacain satu-satu dari Nurholis Majid, Safi Ma'arif. Dulu itu masih karyawannya Hamka. Jadi Hamka itu udah pemimpin redaksinya, beliau itu masih penulis di situ. Nah, itu ternyata banyak sekali
karya-karya artikel Hamka yang berceceran di mana-mana dan itu belum diangkat menjadi sebuah buku. Saya berpikir, saya bicara dengan Ustadz Roni, kalau ini kita tidak antisipasi, maka pemikiran itu akan hilang dan tidak terangkat. Saya ikut sekolah kaderisasi Hatta. Di situ saya melihat Hatta itu begitu rigid. Muhammad Hatta wakil presiden. Jadi begitu rigid terhadap karya-karyanya. Dia menulis, dia registrasi, dia tahu tulisan dia dengan rinci dengan apa. Berbeda dengan Hamka, karena jiwa senimannya itu mungkin. Ya, jadi beliau menulis ya sudah tulis saja. Jadi dia tidak pernah berpikir tulisannya itu ya seperti orang berderma mungkin. Setelah itu ya sudah. Jadi dan saya kira saya sudah merancang untuk tahun 2026 ini ke depan itu ada tiga buku ya Ustadz Roni ya. Tiga buku tentang Hamka, yaitu falsafah kebudayaan Islam, tentang isu-isu Hamka di dunia Islam dan Palestina, itu juga akan saya rilis. Itu bukunya cukup tebal, dari konferensi ke konferensi bagaimana Hamka gagasan tadi internasionalnya dia tentang pembelaan terhadap Islam itu sangat luar biasa, dari KTT dan kunjungan-kunjungan beliau ke negara-negara Islam. Nah, jadi yang ketiga mungkin tentang kuliah subuh Buya Hamka. Kuliah subuh Buya Hamka ini dulu ikon di RRI, Radio Republik Indonesia. Selalu ditunggu tiap pagi ibu-ibu, bapak-bapak sebelum berangkat kantor, sebelum bekerja, selalu menunggu RRI tadi, kuliah subuh. Nah itu saya kira di dalamnya banyak intisari, rangkuman-rangkuman tentang persoalan hidup yang dibahas sama dan ternyata luar biasanya itu sangat update dengan kehidupan hari ini. Jadi bagaimana solusi menghadapi hidup memang pahit ya, nah tapi bagaimana hidup itu berakhir manis setelah mengalami kepahitan. Tadi saya baca di mana tuh apa hidup itu pahit tapi berakhir manis. Nah begitu kurang lebihnya. Nah jadi karya-karya itu akan terus dikembangkan bersama mungkin Jejak Tarbiyah juga akan membantu menerbitkan dengan gaya tren masa kini. Anak-anak itu kan kalau nggak disuruh baca nggak mau baca, tapi kalau dikemas dengan bagus dengan baik, insya Allah saya kira kadang-kadang kemasan itu juga penting. Dalamnya nggak enak, kemasannya bagus, pasti kita beli. Nah, apalagi zaman sekarang memang perjuangan orang tua menghadapi anak memang tidaklah mudah. Kira begitu. Ada yang bertanya? Oke. Kita ada soalan Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Pak Hadi dan rakan-rakan yang lain, alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian daripada Pak Hadi tadi tentang bagaimana pengalaman secara pribadi dibesarkan di rumah Buya Hamka. Saya kira saya ada satu soalan, tapi dua aspek mungkin boleh dikembangkan oleh Pak Hadi. Yang pertama, bila kita sebut Buya Hamka, kita lihat jasa dan sumbangan Buya Hamka masih lagi relevan sehingga ke hari ini, bukan sahaja di Nusantara, bahkan sehingga ke peringkat antarabangsa. Jadi yang pertama, bila Pak Hadi menyebut tentang parenting tadi, tentang keibubapaan,
saya jadi tertanya-tanya selalunya pada zaman kita hari ini, kalau seorang ibu atau bapa mempunyai kerjaya yang tertentu, mungkin sebagai seorang doktor, pensyarah, kebanyakan kita pada hari ini akan mempunyai kecenderungan untuk orang kata membentuk anak-anak itu supaya mengikut jejak ibu bapa. Okay. Awak nanti besar mungkin boleh kerja sebagai doktor atau sebagai seorang pensyarah, guru dan sebagainya. Tapi bagaimana Buya Hamka membentuk anak-anak beliau untuk mengeksplorasi minat ataupun kecenderungan masing-masing, atau bagaimana sebenarnya? Adakah Buya Hamka mungkin mempengaruhi perkembangan anak-anak itu, atau bagaimana beliau mengimbangi antara kedua hal tersebut? Dan yang kedua, berbalik tentang keluarga lagi, selaku generasi yang dekat dengan Buya Hamka, anak-anak dan juga cucu-cucunya, adakah di sana terdapat kadang-kadang mungkin beban expectation ataupun orang kata aku kena bawa nama Buya Hamka ni, bagaimana membesar sebagai keluarga yang dekat dengan pandangan masyarakat tu, ini anak-anak Buya Hamka, ini cucu-cucu Buya Hamka, pasti mereka nanti akan jadi scholars ataupun ilmuwan-ilmuwan dalam bidang Islam atau sebagainya. Adakah di sana terdapat kadang-kadang mungkin perasaan tertekan atau macam mana mengemudi membesar sebagai seorang cucu Hamka dengan expectation masyarakat yang mengenali siapa Buya Hamka ini? Mungkin boleh dikongsikan dengan kami semua. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Mbak Dia. Memang berat menjadi cucu ulama ya. Jadi saya pun demikian. Umur saya 53 saat ini. Selama 43 tahun saya menyembunyikan rapat-rapat kalau saya cucunya Hamka. Betul, karena kalau saya cucu dari seorang pengusaha bank yang besar, saya akan peluk wanita banyak-banyak dengan bermain judi, bermain apa itu biasa. Tapi kutukan orang kalau itu sebagai seorang ulama, cucu ulama itu luar biasa dahsyat. Dan saya tidak mau kakek saya tersangkut kakinya karena ulah anak keturunannya. Itu prinsip saya. Jadi ketika saya di 43 itu, ya saya hidup tidak jelek-jelek juga dan tidak bagus-bagus juga, biasa-biasa aja seperti kebanyakan. Tapi motivasi Hamka yang tadi saya katakan menghantu itu selalu teringat-ingat, terngiang-ngiang. Waktu saya sekolah dulu ambil bidang musik, itu antara hak dan batil itu sangat very close. Jadi tipis sekali. Banyak teman-teman saya mabuk, banyak teman-teman saya bisa apalah itu. Tapi saya pun sedikit pun tidak, karena begitu pengen coba ada rasa itu manusiawi, pengen tahu Tapi kamu kan ada satu aja kawan saya yang kenal saya cucu Hamka habis. Jadi itu, jadi kembali lagi kepada fungsi orang tua. Orang tua itu harus dengan kasih dan sayang. Bagaimana Hamka, walaupun saya cucu, tapi saya merasakan karena bapak saya P3, pergi pagi pulang petang. Jadi karena kesulitan hidup, tadi saya di awal sudah berkata kita kesulitan hidup, ayah saya harus kerja keras banting tulang mencukupi nafkah. Nah di tengah dia kembali ke rumah Hamka. Jadi kalau dia kelihatan malas, nanti Hamkanya marah kan begitu. Jadi Hamka lah yang mengajarkan kepada saya. Jadi kembali kepada talent musik tadi. Tetangga rumah itu pemain piano di Raden Patah, Kebayoran Baru, seberang Masjid Al Azhar itu. Setiap sore dia main piano itu orang. Saya nggak tahu, pokoknya orang kaya lah. Jadi kita biarpun orang miskin tinggal di rumah orang kaya. Jadi Hamka rumahnya besar. Nah tetangga-tetangganya pun rumahnya besar. Setiap sore rumah di sebelah dua rumah sebelah Hamka itu bermain piano.
Saya senang sekali takjub dengarkan piano-piano itu sampai saya berhayal, itu suaranya bagus, kalau saya bisa main seperti Pak C itu mungkin saya akan senang. Saya katakan sama ibu saya yang nyari-nyari saya menghilang dari rumah. Nah, saya bilang saya suka itu. Saya bawa karena saya berbiasa berkomunikasi dengan Hamka. Kata Hamka, oh iya itu dia pemain piano memang. Terus kenapa? Eh, saya mau gemar dengan piano. Wah, berarti kamu itu seorang yang memiliki bakat khusus, kehalusan jiwa, dan kembangkan itu untuk mengagungkan Tuhan. Nah, itu membesarkan hati. Jadi kalau kita punya anak itu juga jangan dipatahkan perasaannya. Begitupun pembelaan Hamka terhadap kakak saya yang seorang lahir prematur bernama Abdul Malik juga. Kakak saya bernama Abdul Malik karena lahirnya bersamaan dengan Hamka di rumah itu. Jadi kasih kasih namanya sama. Abdul Malik ini pun sakit asma, kurus, kecil, ya gak layak seperti ke anak-anak kebanyakan. Tapi Hamka selalu menyambut dengan kasih sayangnya. Ada saudara atau kenalan relatif itu yang bilang, kamu mau jadi apa nanti kalau besar? Katanya Malik ini, saya mau jadi dokter. Karena Hamka punya dokter di depan rumah suka datang setiap pagi. Terus saudara yang menanyakan itu langsung meremehkan. Mana mungkin kamu kecil sakit-sakitan, nggak ada kemampuan apa-apa gitu, menghina lah. Hamka di situ dengar, tapi Hamka langsung nggak banyak bicara terhadap orang yang menghina tanda kutip ya. Walaupun itu narasinya atau kata-kata verbalnya itu melecehkan. Terus duduklah Hamka di bangkunya itu. Dia panggil si Malik. Malik memanggil Malik jadi Malik sinilah sikolah duduk. Duduk di situ. Kamu sebenarnya mau jadi apa? Mau jadi dokter, berarti konsisten. Ditanya tadi dokter, jawabnya dokter. Nah, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita doa, mintakan sama Tuhan agar cita-cita kamu dicapai. Namo doakan, berdoalah bersama dengan Tuhan. Saya ngeliatin ini, dua ini ngapain doa-doaan. Nah, jadi, dan kadarulahnya, Abdul Malik kakak saya itu benar-benar jadi dokter spesialis paru-paru. Nah, jadi itu doa Hamka ya kita Billy Forman mengatakan bahwa doa orang yang teraniaya itu pasti dikabulkan, bukannya karena kesaktian, bukan. Jadi doa orang yang dianiaya itu yang akan diijabah oleh Tuhan. Nah, begitupun saya waktu ditanya saya ingin menjadi pemain piano, Hamka bilang itu bagus. Berarti saya baru mengerti itu Jamal, Jalal, Kamal, ya itu di situ. Jadi jadilah saya pemain pianis. Seperti saya di Singapura, main dari hotel ke hotel saking nakalnya gitu. Main piano tapi Pak, bukan main yang lain. Nah, jadi itu atas doa Hamka juga. Ya, saya menafsirkannya begitu, walaupun Hamkanya juga mungkin bukan bermaksud seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kepada mendidik anak itu, saya pun punya anak. Saya mengalami masa anak saya kecil, saya tiru cara Hamka. Sampai anak saya, ibu saya mungkin bisa melihat. Sampai yang gede pun datang ke Malaysia saya bawa. Anak saya yang besar. Jadi kita harus dekat, anak itu harus seperti kawan. Biar dia bercerita apapun kepada kita, kita terima. Jangan kita langsung kamu ngomongin apa itu, udah di judge. Anak itu paling gak suka di judge, dia pasti opposite. Seperti gambaran Hamka yang broken home, orang tuanya, itu
dia ayahnya menjudge dia makanya kabur. Untung Hamkanya orang baik. Nah, jadi itu kasih sayang itu yang tak tergantikan. Jadi kadang-kadang orang tua tuh lebih sayang sama pekerjaannya, sama ambisinya. Itu nggak salah, benar, saya juga begitu. Tapi kita seenggaknya membuat komunikasi terhadap anak yang selebar-lebarnya. Keluhan anak itu kita harus dengarkan sekecil apapun. Karena anak itu paling jujur dari kita. Kita udah gede banyak bohongnya. Kalau anak kecil pasti lebih jujur. Nah, jadi itulah kita menyangkut pendidikan anak, parenting yang saya serap dari nilai Hamka. Seperti anak saya yang kedua, dia bilang sama saya, kamu mau kuliah di mana? Saya ambilnya math. Terus saya mempengaruhi, kedokteran aja lebih bagus. Dia ikutlah tes kedokteran, nggak masuk. Justru pilihan math-nya itu yang karena di Indonesia boleh pilih 3. Dia masukin kedokteran karena nurutin orang tua, psikologi dan math. Justru math yang dapat. Berarti kan itu saya disadarkan bahwa oh nggak boleh, kalau pilihan anak itu sudah begitu, kita harus ikhlas asal pilihnya yang benar dan baik. Nah, ini baru setahun lalu saya ditegur sama Tuhan, ini perkara anak saya itu. Nah, jadi kita jangan main-main dengan anak. Anak itu adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga. Satu topik yang best, seorang bapa adakah nak anaknya mengejar cita-cita bapa atau cita-cita anak itu sendiri? Terima kasih Pak untuk pencerahan itu. Ada lagi yang nak bertanya? Saya boleh buka satu saja soalan sebelum kita bertukar nanti ke Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak atas perkongsian. Okay. Dan Alhamdulillah saya terharu dan bersyukur sebab hari ini saya jumpa cucu Buya Hamka. Beberapa tahun lepas Allah rezekikan saya jumpa Pak Afif Hamka dalam seminar dalam perkongsian oleh Prof. Khairuddin Al-Junaid di ISTAD. Dan ayah saya juga pernah menceritakan bahawa beliau pernah menghadiri sesi di mana bila mana arwah pernah ke Malaysia sewaktu ketika dulu. Dan sewaktu saya di Sekolah Dasar Darjah 6, ayah saya menghadiahkan buku Tenggelamnya Kapal Gandewitt. Tapi sewaktu itu di usia 12 tahun, sebab buku itu masih dalam bahasa Minangkabau yang asli, jadi saya masa tu susah sikit untuk faham. Jadi Alhamdulillah sekarang kita dah ada jejak tarbiyah untuk menterjemahkannya. Jadi itu sahaja perkongsian saya. Cuma nak cakap soalan saya kepada bapa sebagai cucu Buya dan juga orang Indonesia. Kenapa bila saya perhatikannya, kalau mungkin sebelum ni Prof ataupun orang-orang lain pernah menyebut bahawasanya Buya di Indonesia tidak sepopular di Malaysia. Bukanlah saya bertanya ini untuk merendah-rendahkan orang Indonesia, tidak. Cuma saya ikhlas dari hati ingin orang kata tertanya-tanya, kenapa agaknya orang Indonesia sendiri tidak sebelum inilah tidak menghargai Buya seperti mana kita di Malaysia. Sebab bila kita jumpa kawan-kawan, sama ada orang-orang yang habis S1, S2, kadang-kadang tidak kenal pun siapa Hamka. Jadi saya sangat terkejutlah. Itu soalan saya. Kenapa wujudnya perbezaan yang sebegitu ketara sebelum ini? Sekarang wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, ini satu realita ya bahwa tapi saya melihatnya dari sisi kebudayaan dan historis Indonesia. Indonesia itu suku bangsanya banyak. Dari ujung sampai ujung itu beda-beda orang. Dan mereka itu juga memiliki pahlawan-pahlawan dalam tiap daerah. Satu daerah mungkin pahlawannya ada 10 atau
5 orang lah paling sedikit. Nah, jadi mengapa Buya Hamka kurang? Bukan sebenarnya, sebetulnya banyak juga yang cuman ketutupan dengan 280 juta orang itu. Nah, jadi memang tidak semasif di Malaysia atau sebesar di Malaysia, tapi di antara golongan Islam sendiri di Indonesia juga ada perbedaan, dan masing-masing perbedaan itu menonjolkan tokohnya masing-masing. Nah, jadi misalkan di pesantren A, ya pasti panutannya guru A. Di pesantren B pasti guru B. Begitupun di organisasi maupun itu di A atau organisasi B juga melakukan hal serupa. Jadi ada ketidak fair dalam hal ini. Jadi subjektivitas yang lebih dominan ketimbang objektivitas. Nah, jadi itu juga mungkin satu bentuk kedewasaan berpikir bahwa kita jangan lihat dari mana asalnya, dari mana siapa yang berbicara, tapi lihat isinya. Itu mungkin perlu diperbaiki lagi. Oleh sebab itu, Yayasan Pusat Kajian Buya Hamka ini saya kira sangat penting untuk diperkenalkan bahwa Buya Hamka tidak hanya milik Indonesia, juga milik Malaysia atau milik Singapura atau milik Thailand Selatan, karena Islam tidak memiliki kapling-kapling milik siapa. Seperti Nabi Muhammad yang milik umat Islam, bukannya milik orang Arab. Saya kira begitu. Oke, menjawab soalannya saya rasa 300 juta, kita 30 juta. Oke, jika ada itu kita lebih makan toko. Ada kali lagi ya. Selepas ini, apabila bertemu dengan Pak Hadi, boleh kalau nak bertanya, kalau nak bergambar apa semua, ambil peluang sementara Pak Hadi ada bersama kita. Bapak, seminit dua saja Bapak sebagai penutup untuk sesi Bapak pada kali ini. Kalau Bapak ingin kongsikan apa-apa pesanan. Jadi sebagai penutup ya, jadi kita melihat terkadang kita abai dengan apa yang kita punya, lebih terpikat dengan apa yang orang lain punya. Kalau di Indonesia bilang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Nah, jadi terkadang kita lupa bahwa kita punya sebetulnya sesuatu yang berharga, tetapi kita lebih mengalu-alukan, lebih mengagung-agungkan milik orang lain yang belum tentu sesuai dan cocok buat kita, tapi hanya tren. Jadi tren itu tidak berlangsung lama. Itulah sebabnya 44 tahun lebih Hamka, dan mungkin bukan cuma Hamka, ulama-ulama lain, ulama-ulama Nusantara lain beratus-ratus tahun pemikirannya masih dipelajari. Dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sampai 14 abad lebih namanya terus disebut. Nanti ada videonya tentang tausiah Buya Hamka, bahwa hidup itu berarti seperti bisa ada sebuah kewajiban, bahwa hidup itu kita jalani adalah bukan mengejar jasa atau mengejar keharuman nama, tapi saya yakin Nabi Muhammad tidak pernah meminta untuk disanjung-sanjung, tetapi karena akhlakul karimah itu yang beliau akan tetap hidup berkali-kali dan berkali-kali lagi. Saya kira itu penutup dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Hadi Hamka. Berikan tepukan kepada Pak Hadi. Terima kasih banyak Pak.